Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Beshem Yesua Hamasya, Ruaha Kodes. Salam senang sehat bersama saya, Dr. Faidon Lumbanturuan, yang akan membagikan tips untuk membantu menurunkan gula darah Anda dan mencegah komplikasi pada organ tubuh khususnya ginjal. Nah, karena target gula darah kita adalah 80-100 mg per desiliter, dan kalau mau data akurat selama 3 bulan adalah dengan memeriksakan HB dengan HbA1c ya, dengan kadar 5,5. Dan khususnya Anda yang sudah lama menderita diabetes ingin mencegah gagal ginjal dan atau sudah ada penanda pada ginjal Anda yang bahwa sudah memberikan alarm atau tanda bahwa ginjalnya sudah bermasalah ya, yaitu dari pemeriksaan ureum kreatinin. Misalnya pada pemeriksaan kreatinin angkanya itu kan 0,6 sampai dengan 1,2 mg per desiliter dan Anda sudah naik ya, dan blood urea nitrogen Anda mungkin 15 sampai 40 dan Anda sudah naik. Saya sarankan juga Anda periksa kolesterol, trigliserida, asam urat agar bisa hasilnya nanti kita bisa kerjakan sama-sama. Nah, agar kita bisa dapat hasil mendekati normal atau minimal tidak bertambah buruk, maka kita mau lebih fokus pada gaya hidup sehat. Tentu pola hidup sehat itu selalu adalah makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas yang sehat. Nah, kita akan pada video ini adalah membahas berbagai aspek yang meliputi hal-hal tersebut, termasuk makanan. Nah, apa manfaat video ini? Manfaat video ini adalah memberikan pengetahuan kepada Anda bagaimana agar kadar gula darah Anda itu bisa mendekati normal, dan kalau yang tinggi tentunya Anda bisa turun, dan kalau yang memang sudah mendekati normal Anda bisa tetap demikian, dan tentunya penanda ginjalnya kalau bisa turun ya, kalau bisa. Nah, atau paling tidak bertambah parah. Nah, ketika kita berusaha menjalankan pola hidup sehat mungkin tidak sempurna, tapi kalau ada usaha mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita peroleh untuk kesehatan kita. Nah, sahabat yang senang sehat, Anda harus tahu bahwa kadar gula darah tinggi bisa menyebabkan masalah pada penyumbatan pembuluh darah, penyempitan pembuluh darah, dan kekentalan darah. Dan ini adalah cikal bakal yang pada orang diabetes itu salah satu manifestasinya adalah pada gagal ginjal. Bisa sih bermanifestasi pada serangan stroke, pada jantung, atau pada laki-laki mengalami impotensi, dan kadang-kadang bisa lebih dulu bermanifestasi pada gagal ginjal. Nah, kalau gagal ginjal ini dibiarin ya, tentunya nanti akan menyebabkan masalah kesehatan. Ginjal itu sebetulnya adalah organ yang bentuknya seperti kacang merah. Kalau dalam bahasa Inggris mereka sebut dengan kidney bean, yang fungsinya adalah melakukan filter atau filtrasi darah. Satu hari darah yang masuk ke dalam ginjal itu totalnya adalah 150 liter. Satu hari ada 150 liter. Jadi apabila seseorang mengalami diabetes dan mengalami masalah pada pembuluh darah ya, dan mengalami kekentalan darah, maka darah yang masuk ke dalam ginjal untuk difilter itu tentu berkurang volumenya. Dan dampak dari berkurangnya volume darah yang masuk ke ginjal adalah darah itu akan berusaha untuk mencari kompensasi di tempat lain untuk membuang racun dan atau untuk melakukan pertukaran, karena darah itu mengalir dari arteri, dari seluruh tubuh lewat arteri nanti sebagian ke ginjal. Nah, kalau misalnya di ginjal itu ada tahanan atau sumbatan di mana darah nggak bisa masuk ke ginjal, darah akan terus ke kaki. Nah, di kaki itu kan nggak bisa ngebuang racun, sementara darah yang mengandung racun tadi, sisa metabolisme itu sebenarnya dibuangnya di ginjal. Kalau di kaki nggak bisa, nanti menyebabkan kakinya bengkak. Nah, ini kita bahasanya sederhana aja. Nah, itu sebabnya kalau kita biarin nantinya makin parah, mempercepat kematian tentunya. Nah, ketika Anda sudah mengalami masalah ini, apalagi sudah ada penanda pada gagal ginjal ya, urea naik, kreatinin naik, Anda masih menjalankan pola hidup yang tidak sehat, masih makan gorengan, masih minum minuman yang bergula, makanan yang banyak gulanya, Anda nggak waspada, masih memakan makanan yang berupa makanan olahan, burger, sosis, nugget, kemudian berbagai makanan sintetis lain, misalnya minuman yang dikemas dalam saset atau minuman bersoda dengan gula tinggi, udah parah deh. Nah, ini akan mempercepat kerusakan ginjal. Dan kalau ginjal Anda sudah gagal berfungsi, maka kalau tidak melakukan cuci darah,
fatal. Seluruh tubuh Anda akan sakit dan tentunya akan mempercepat kematian dini. Jadi kalau bagi kaum pria, ya boro-boro bisa ereksi, malah udah keburu meninggal duluan, apa yang mau ereksi gitu ya. Nah, karena informasi sangat penting, maka saya minta Anda tonton sampai habis agar Anda mendapatkan manfaatnya. Ya, manfaat dari film ini, dan Anda beruntung punya potensi hidup yang lebih sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong, dan oye. Oh ya, sebelum saya lanjut, saya mengingatkan sama Anda, jika Anda menderita diabetes dan ya saat ini Anda ingin lebih sehat tapi Anda seolah-olah nggak mau makan obat, saya ingatkan sama Anda, itu beresiko. Kalau Anda belum tahu cara pola hidup sehat, jangan coba-coba berhenti obat. Konsumsi obatnya, dan kemudian Anda harus mengubah pola hidup sehat sehingga nanti obatnya tidak perlu ditambah, dan kemudian kalau bisa dosisnya dikurangin. Itu saran saya. Nah, kemudian ingat bahwa jika Anda menemukan informasi dan hanya berupa tulisan-tulisan yang tidak jelas, bukan langsung dari orangnya, atau orang yang betul-betul tahu, ya misalnya dari dokter atau informasinya dapat dari dokter gitu ya. Hati-hati ya, misalnya Anda dapat WhatsApp group, dari Facebook, dari Instagram, dari Twitter, dari manapun, apalagi tulisan seorang profesor dari negara anu mengatakan begini-begini, padahal nggak jelas, cuma tulisannya gitu doang, profesor siapa, apa misalnya bilang gini, tulis nama asal bersama Dr. Michael atau Dr. Robbie atau Dr. Jordan misalnya begitu ya, dari Amerika, padahal dokter siapa, dari negara mana nggak kenal gitu ya, ngawur aja asal tulis. Hati-hati, informasi itu bisa berbahaya dan bisa malah membuat kondisi Anda menjadi lebih buruk. Nah, berikut ini adalah menurunkan tips gula darah secara alami dan nanti berhubungan dengan orang yang punya masalah ginjal. Nah, ingat, pertama adalah pilih sumber karbohidrat yang tidak terlalu meningkatkan gula darah ya. Selalu konsumsi kalau bisa daripada nasi putih tukar nasi merah, kalau roti putih tukar roti gandum, mie instan tukar spaghetti, bubur ayam tukar dengan bubur oatmeal. Dengan demikian gula darah Anda bisa lebih stabil ya. Kalau misalnya penanda ginjal Anda masih kreatinin ureumnya masih tingginya masih sedikit ya, misalnya 1,2 Anda masih baru sampai 2 sampai 3, it's okay Anda masih makan seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda sudah sampai pada tahap kerusakan ginjal, misalnya kadar dokter menyatakan bahwa Anda harus mengalami cuci darah ya. Misalnya Anda sudah mengalami stage 5 ya, di mana fungsi filtrasi ginjal sudah rusak, Anda nggak bisa makan seperti itu. Ya, Anda harus memilih karbohidrat yang mungkin nanti disarankan sama ahli gizi Anda. Kemudian tapi tetap untuk memilih yang lebih sehat. Misalnya disarankan daripada nasi merah memang harus nasi putih, karena nasi merah itu nanti malah kurang sehat untuk orang yang punya masalah gagal ginjal ya. Kalau roti putih boleh, tapi mungkin harus berusaha cari roti putih yang tidak ditambahin gula. Itu saran saya. Nah, untuk membantu memperlambat kenaikan gula darah, Anda tetap bisa mengkonsumsi sumber serat misalnya agar-agar untuk membantu memperlambat kenaikan gula darah. Nah, kedua, tetap harus makan buah sebelum makan. Makan buah itu penting untuk kesehatan. Jika Anda belum sampai pada tahap gagal ginjal kronis atau gagal ginjal ya, makan buah itu yang membantu kontrol gula darah tetap harus diperlukan. Misalnya makan timun, kemudian apel, bangkuang ya, atau misalnya makan pare, itu membantu gula darah Anda agar lebih stabil. Tapi kalau Anda sudah sampai pada tahap Anda cuci darah, ingat buah yang dipilihkan dokter buat Anda hanya itu yang boleh Anda makan dalam jumlah yang terbatas. Buah-buah yang sehat pada orang normal seperti jeruk, lemon, pisang, alpukat, kiwi, itu malah bisa membuat Anda berada dalam bahaya, karena buah-buahnya ini kaya akan mineral yang namanya kalium. Dan pada orang yang gagal ginjal itu memang kalium harus dibatasi. Apalagi yang gagal ginjal mengalami hipertensi, di mana nanti salah satu obat hipertensi yang dikonsumsi adalah obat namanya diuretik hemat kalium. Jadi kalium dalam tubuh Anda nanti berlapis-lapis jumlahnya, berlipat-lipat. Ini menyebabkan jantung Anda bisa nggak karuan nanti rasanya. Ya, untuk orang yang sudah gagal ginjal kronis, beberapa buah yang mungkin bisa Anda konsumsi tetap rutin, karena toh Anda butuh vitamin dan mineral ya. Tapi kaliumnya rendah, yaitu misalnya beberapa seperti anggur merah, apel, kemudian keluarga stroberi. Nah, itu bisa Anda konsumsi ya. Nah, kemudian optimalkan kerja insulin ya, untuk meningkatkan sensitivitas hormon insulin dengan bantuan jahe, bawang merah, bawang putih, dan jadikan bahan-bahan ini sebagai bagian dari bahan pangan Anda sehari-hari ya. Tetap ingat ketika mengkonsumsi jahe pun Anda harus hitung dengan airnya. Anda tanya sama ahli gizi Anda
berapa jumlah air yang bisa Anda konsumsi satu hari kalau sudah gagal ginjal kronis. Tapi kalau masih belum, masih cuma ada peningkatan sedikit saja, nggak apa-apa, minum seperti biasa dan konsumsi air putih tetap 30 cc per kilogram berat badan. Nah, yang keempat adalah hindari makanan dalam artian junk food. Saya minta ini karena ini kan memperberat kerja ginjal Anda. Junk food dan atau makanan yang digoreng dan atau bahan pengawet pada makanan yang dikemas, makanan sasetan. Junk food seperti sosis, kemudian burger, kemudian nugget itu kurang sehat untuk fungsi ginjal Anda. Demikian juga makannya digoreng dengan minyak yang tinggi ya, apalagi makanan dengan gorengan jelantah gitu, itu memperberat kerja ginjal karena mereka meningkatkan kekentalan darah. Tadi saya sudah ingatkan di awal bahwa kekentalan darah itu menyebabkan masalah pada aliran darah ke ginjal. Jadi kalau misalnya Anda masih makan seperti itu, maka aliran darah ke ginjal Anda akan terganggu ya, dan makin parah nanti masalahnya. Nah, kemudian saya ingatkan tadi yang kelima adalah air putih yang cukup. Kalau bisa dengan air yang diolah dengan reverse osmosis (RO) atau dengan destilasi. Pada orang yang kondisinya masih ringan, penanda masalah ginjal yang masih ringan, biasa 30 cc per kilogram berat badan. Tapi kalau sudah harus cuci darah, gagal ginjal, Anda tanyakan pada ahli gizi Anda, pada dokter Anda, berapa yang bisa Anda minum, mungkin sekitar 600 sampai 800 cc satu hari. Ya, tapi dengan menggunakan air reverse osmosis atau destilasi ini akan membantu fungsi ginjal Anda, meringankan beban kerja ginjal Anda. Nah, satu lagi tambahan tadi, ketika Anda mengalami masalah pada ginjal ya, ketika memilih sumber makanan, saya ingatkan untuk mengurangi konsumsi daging berkaki 4 atau berkaki 2, kambing, sapi, domba ya, dan berkaki 2 tentunya, seperti unggas, ayam, kurangi. Kalau bisa hanya dari ikan atau putih telur aja. Ya, jadi demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Anda yang punya kebiasaan kurang baik yang memperberat kerja ginjal seperti merokok, kemudian minum minuman alkohol, ya, kemudian meminum minuman berenergi ya, minuman seperti itu tapi yang menggunakan bahan sintetis, saya minta stop ya, karena itu memperberat kerja ginjal Anda. Nah, sebagai penutup, ingat bahwa apa yang saya bagikan di video ini tetap kurang optimal apabila Anda tidak berolahraga. Tetap olahraga secukupnya. Kalau Anda cuma bisa 30 menit ya kerjakan, tapi memang harus sekitar 5-6 hari seminggu karena tubuh Anda membutuhkannya. Seandainya Anda tidak berolahraga, maka nanti Anda akan mengalami masalah pada metabolisme gulanya. Ya, ingat, aktivitas yang membakar gula itu adalah olahraga. Jadi kalau Anda nggak olahraga, maka nanti gula di dalam tubuh Anda itu akan sulit turun, dan nanti kalau Anda punya masalah ginjal itu ya nanti makin lama makin berat. Ya. Demikian isi video kali ini. Nah, sekarang Anda sudah tahu bahwa tipsnya sangat bermanfaat untuk Anda, dan tentu Anda beruntung ya dengan adanya informasi yang ada di dalam film ini. Tadi itu tolong bagikan infonya pada kerabat Anda, saudara Anda, teman Anda, mungkin di WhatsApp group atau di Facebook atau di Twitter atau dimanapun ya. Dan agar mereka yang punya masalah seperti ini bisa mendapatkan informasinya. Ya, tetap semangat. Dan saya minta satu, tolong berikan like dan subscribe-nya pada video ini, dan ini penting buat dilakukan. Dan memang kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Dan saya doakan kesehatan, kesejahteraan, sukacita, damai sejahtera Tuhan selalu bersama Anda. Oh ya, satu lagi yang perlu Anda ingat atau camkan soal diet ginjal adalah bahwa diet yang ramah ginjal itu adalah diet yang membatasi natrium, kalium hingga 2000 mg, dan fosfor itu sekitar 800 mg sampai 1000 mg. Nah, ginjal yang rusak juga mungkin akan mengalami kesulitan menyaring protein ya. Jadi itu yang perlu Anda camkan. Penderita gagal ginjal juga disarankan untuk untuk waspada dengan berbagai vitamin yang larut lemak seperti vitamin A, E, dan K, karena ini kalau tertumpuk terlalu banyak bisa menyebabkan efek toksik pada tubuh manusia. Demikian juga konsumsi vitamin C yang berlebihan bisa menyebabkan ginjal mengalami masalah serius nantinya ya, karena bisa meningkatkan penumpukan oksalat, nanti berisiko menambah berat beban ginjal dan berisiko untuk meningkatkan pembentukan batu ginjal.
Jadi oleh karena itu orang yang menderita penyakit ginjal memang harus waspada dengan makanannya. Khususnya nih yang saya bicarakan khususnya yang sudah masuk ke kondisi gagal ginjal kronis. Itu sebabnya pada video kali ini saya sharingnya bukan untuk yang sudah terlanjur gagal ginjal kronis, tapi orang diabetes yang sudah ada penanda yang nantinya bisa udah arahnya adalah ginjal Anda sudah mengalami gangguan. Nah demikian tips tambahan ini yang harus Anda ingat dan harus nanti Anda praktekkan ketika mengatur makanan. Ya sekali lagi, kalau misalnya masih dalam tahap ringan, peningkatan kreatinin atau urea nitrogen, Anda masih bisa mengkonsumsi makanan persis seperti orang diabetes pada umumnya, pola hidup sehat yang umumnya, supaya nanti target gula darah normal Anda tercapai. Ya, dengan demikian mudah-mudahan nanti secara alamiah ureum dan kreatininnya bisa turun sendiri. Tapi kalau sudah sampai pada tahap cuci darah, perhatikan yang tadi saya bilang, natrium, kalium, dan fosfor itu harus sangat diperhatikan. Demikian juga dengan konsumsi jenis protein, karena ini berpotensi menyebabkan ginjal menjadi lebih berat, tubuh Anda menjadi lebih berat, sistem tubuh Anda menjadi lebih berat dalam mengolah makanan.